Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzahrani Hamka dengan NIM L0212110888 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal mengenai uji toksisitas akut air limbah industri Saserangan terhadap ikan nila Oreochromis niloticus yang ditulis oleh Ahmad Yafikusuma, Rahmawati, dan Hardiono yang disetujui pada tahun 2019. Baik, pada pendahuluan yaitu perlu kita ketahui apa itu Saserangan. Jadi Saserangan merupakan salah satu kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan dan diproduksi oleh masyarakat Banjar dalam skala industri rumah tangga dan dibuat dengan teknik tusuk jelujur. Nah, industri Saserangan itu ditetapkan sebagai salah satu dari 10 komoditi produk atau jenis usaha unggulan di Kalimantan Selatan. Nah, berdasarkan dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 itu ada 170 unit usaha industri Saserangan yang terdapat di beberapa kota atau kabupaten. Nah, berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018 yaitu dengan memasukkan ikan nila sebanyak 50 ekor ke dalam kolam aklimatisasi selama 1 hari. Kemudian hari kedua memasukkan ikan ke dalam toples bening yang berisikan air limbah industri Saserangan dengan konsentrasi 100% masing-masing 15 ekor dengan zat yang warna berbeda yaitu naptol dan indapterenin. Nah, hasil uji pendahuluan menunjukkan semua ikan di dalam nila itu mati setelah didiamkan selama 4 hari. Jadi berdasarkan masalah di atas tersebut itu terjadi adanya pengaruh terhadap limbah Saserangan yang dibuang langsung ke dalam perairan. Oleh karena itu perlu dilakukan uji toksisitas terhadap limbah industri Saserangan pada ikan nila Oreochromis niloticus. Selanjutnya yaitu adapun metode penelitian yang dipakai. Jadi penelitian ini menggunakan metode eksperimen rancang post test only control group design dengan proses uji ketoksikan akut air limbah Saserangan pada ikan nila. Nah, sampel diambil sebanyak 100 liter di salah satu industri Saserangan yang ada di kota Banjarmasin. Nah, konsentrasi larutan limbah Saserangan yang akan diuji digunakan dalam uji toksisitas akut yaitu 4, 8, 12 dan 16 lalu 20%. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Jadi jumlah kematian ikan nila pada tahap aklimatisasi dapat dilihat pada tabel 1 di mana jumlah ikan yang mati sebelum dilakukan uji toksisitas sebanyak 13 ekor yaitu setara dengan 2,6%, di mana artinya ikan siap dipakai sebagai biota uji karena kematian tidak lebih dari 5%. Pada tabel yang kedua itu hasil uji toksisitas awal limbah Saserangan terhadap ikan nila dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi dari tabel ini menunjukkan bahwa waktu pemaparan 24 jam tidak ada konsentrasi limbah yang menyebabkan kematian 100%. Ikan mengalami kematian 100% dimulai pada waktu pemaparan 48 jam dengan konsentrasi terkecil limbah 50%. Nah, ikan mengalami kematian 100 dimulai pada waktu pemaparan 72 jam dengan konsentrasi limbah terkecil 40%. Dan ikan mengalami kematian 100% dimulai pada waktu pemaparan 96 jam dengan konsentrasi terkecil limbah 20%. Jadi, berdasarkan hasil uji toksisitas awal didapat konsentrasi limbah Saserangan yang menyebabkan kematian 100% hewan uji adalah 20%, sehingga konsentrasi yang akan digunakan dalam uji toksisitas akut ini yaitu 4%, 8%, 12%, 16%, dan 20%. Kemudian tabel selanjutnya itu tabel 3 di mana hasil pengamatan uji toksisitas limbah Saserangan terhadap ikan nila yaitu konsentrasi limbah Saserangan berbanding lurus dengan presentasi kematian ikan nila untuk setiap waktu pemaparan. Nah, semakin tinggi konsentrasi limbah Saserangan, semakin tinggi presentasi kematian ikan nila. Demikian juga halnya dengan waktu pemaparan, sehingga semakin lama waktu pemaparan
baik 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam pemaparan, rata-rata ikan yang mati itu 0%. Kemudian semakin meningkatnya konsentrasi limbah sasirangan, semakin besar proporsi ikan yang mati. Nah, pada konsentrasi 20% waktu pemaparan 96 jam itu proporsi ikan yang mati 100%. Kemudian pada tabel ini merupakan hasil transformasi konsentrasi limbah sasirangan dan persentase kematian ikan nila dengan waktu pemaparan 24 jam. Nah, hasil perhitungan dari nilai log konsentrasi dan probit mortalitas diperoleh persamaan garis Y, yaitu 7,960 X kurang 4,300. Kemudian menentukan LC50 itu dengan menggunakan persamaan garis tersebut, sehingga didapatkan nilai LC50 sebesar 14,73%. Jadi dengan konsentrasi 14,73% itu, air limbah industri sasirangan sudah dapat menyebabkan kematian 50% dari nilai dari ikan nila pada waktu pemaparan 24 jam. Kemudian pada tabel hasil transformasi konsentrasi limbah sasirangan dengan presentase kematian ikan nila dengan waktu pemaparan 48 jam. Nah, hasil perhitungan dari nilai log konsentrasi dan probit mortalitas diperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan 3,4134 X tambah 1,5555. Kemudian untuk menentukan LC50 itu dengan menggunakan persamaan garis tersebut, sehingga didapatkan nilai LC50 sebesar 10,21%. Jadi dengan konsentrasi 10,21% itu, air limbah industri sasirangan sudah dapat menyebabkan kematian 50% dari ikan nila pada waktu pemaparan 48 jam. Kemudian tabel ini membahas mengenai hasil transformasi konsentrasi limbah sasirangan dan persentase kematian ikan nila dengan waktu pemaparan 72 jam. Jadi, hasil perhitungan dari nilai log konsentrasi dan probit mortalitas diperoleh persamaan garis Y, itu 3,3421 X tambah 1,9341. Kemudian untuk menentukan LC50 dengan menggunakan persamaan garis tersebut, sehingga didapatkan nilai LC50 sebesar 8,26%. Jadi dengan konsentrasi 8,26%, air limbah industri sasirangan itu sudah dapat menyebabkan kematian 50% dari waktu ikan nila pada waktu pemaparan 72 jam. Terakhir yaitu tabel hasil transformasi konsentrasi limbah sasirangan dan persentase kematian ikan dengan waktu pemaparan 96 jam. Jadi hasil perhitungan dari nilai log konsentrasi dan probit mortalitas diperoleh persamaan garis, yaitu Y sama dengan 5,125 X tambah 0,558. Kemudian untuk menentukan LC50 dengan menggunakan persamaan garis tersebut, sehingga didapatkan nilai LC50 itu sebesar 7,35%. Jadi dengan konsentrasi 7,35% itu, air limbah industri sasirangan sudah dapat menyebabkan kematian 50% dari ikan nila pada waktu pemaparan 96 jam. Adapun kesimpulan dari uji toksisitas ini, yaitu berdasarkan hasil uji toksisitas limbah sasirangan terhadap ikan nila, dapat disimpulkan bahwa limbah cair industri sasirangan itu dapat menyebabkan kematian ikan nila Oryctropis niloticus yang disebabkan dengan kandungan warna, yaitu naptol dan indantrin yang terdapat pada limbah cair sasirangan. Jadi proporsi kematian nilai terendah, yaitu 7,5%, terjadi pada konsentrasi limbah cair sasirangan 8% dengan waktu pemaparan 24 jam. Sedangkan proporsi kematian ikan nila tertinggi terjadi pada 100%, terjadi pada konsentrasi limbah cair sasirangan 20% dengan waktu pemaparan 96